Oke. Mas, Allah Akbar. Alhamdulillah, Mas. Ini yang tadi, Mbak. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Buat warga itu resah, Mas. Iya, Mbak. Warga resah kayak ini. Iya, teman-teman. Jadi begini, di sini ada beberapa warga yang melihat ada, bisa dikatakan ini makhluk halus ya, teman-teman. Dan awalnya warga membiarkan saja karena dia berada di sini dan tidak terlalu mengganggu. Dia hanya memunculkan wujudnya aja. Tapi dia mengagetkan sih, Mas. Nah, tapi teman-teman, akhir-akhir ini dia justru mulai kayak ke desa, Mas Bubul. Astagfirullahaladzim. Iya. Ke... ini udah mulai ke desa meneror atau gimana, Mbak? Betul sekali, meneror, Mas. Nah, ini di pedesaan sekarang sedang ramai banget membicarakan sosok tersebut, Mas. Sampai warga banyak sekali yang DM ke saya, dan ada juga beberapa yang email. Jadi saya langsung datengin aja ke lokasinya, saya cari tahu secara langsung ke sumbernya, Mas Bubul. Dan ternyata memang benar bahwa di sini sedang ramai banget membicarakan itu. Yang katanya sosok ini mulai mengganggu di rumah warga. Dia itu tiba-tiba datang ke rumah, Mas, malam hari, teman-teman. Itu ketok pintu. Tapi dia ketok-ketok kalau jam 9 malam itu, Mas, dia sudah mulai beraksi. Iya, Mbak. Tapi kan di desa itu kan jam 9 malam orang udah tidur, Mbak. Iya, nah ini ada rumah warga, salah satu rumah warga ya, Mas Bul. Dan warga itu pasti yang didatengin yang pernah melihat sosok tersebut di lokasi ini, Mas. Udah bahaya berarti, Mbak. Iya, Bul. Intinya setiap orang yang udah pernah lihat dia di sini pasti didatengin di rumahnya. Entah itu diketok-ketok, entah itu tiba-tiba di kamarnya. Soalnya macam-macam, Mas Bubul yang cerita ke saya, Mas. Tapi intinya sama kan, Mbak? Nggak ada yang di macam-macamnya itu ceritanya? Nggak ada, Mas. Sama sekali nggak ada yang dimacam-macamin. Cuma dia itu ngagetin dan dia sudah mulai masuk ke warga. Jadi warga itu nggak mau hal itu terjadi. Soalnya warga takut anak-anaknya itu ketakutan, Mas, kalau lihat dia. Iya sih, Mbak. Waktu di sini warga biarin aja, nggak apa-apa, Mas Bul. Soalnya ini kan memang tempat terbuka, teman-teman. Ya bebas lah ya, Mbak. Tempat bebas. Jadi warga biarin. Dan ini, Mas Bul, kita harus cari dia. Katanya kan kata warga dia awalnya di sini. Semoga aja dia sekarang di sini, nggak di pedesaan. Ya udah, Mbak. Soalnya tadi saya sama Mas Bul juga ke sana aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Aman, Mbak. Lagi pula ini juga udah lebih dari jam 9, Mbak. Aman. Jadi saya sama Mas Bul langsung aja ke sini aja. Iya, Mbak. Ayo, Mas. Ayo, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bantu teman-teman. warga, Mbak. Iya, Mas. Sebenarnya kasihan warga ya, Mas Bul ya. Iya, Mbak. Lagi enak tidur, lagi sama anak sama suami tidur bareng diganggu. Iya. Itu Besma nggak apa waktu tadi jatuh? Nggak apa-apa sih, Mas. Cuma agak sedikit sakit aja. Kotor ya bajunya ya? Kotor sih, Mbak. Oh iya. Juga jatuhnya. Iya, teman-teman. Besma itu kesel atau gimana? Nggak apa-apa, aman. Ini Besma udah ngerasain apa di sini, Mbak? Ini saya belum merasakan kehadirannya, tapi Mas boleh saya berpesan sama Mas Bolo. Karena kata warga dia itu munculnya secara tiba-tiba. Iya. Dan apalagi Mas Bol di belakang nggak ada orang. Ya nggak ada orang sih, Mbak. Gimana, Mbak? Harus hati-hati. Takutnya Mbak. tiba-tiba di belakang Mas Bol. Yaudah, Semoga aja sih nggak ya, Mas Bol. Ayo, Mas. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bol sedang batuk ya? Iya ini, Mbak, cuman zaman sekarang, Mbak. Iya, teman-teman. Jadi kalian jaga kesehatannya. Saya juga pas sedikit lagi batuk. Kita mau kemana nih, Mbak? Ini ada pertigaan, Mbak. Oh iya, Mas. Benar, Mas. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kenapa, Mbak? Bisma, ada apa, Mbak? Kita
kita ke jalur ini Mas Bul. Jalanannya, Mbak. Iya Mas. Mbak, saya udah mulai merinding di sini ya, Mbak. Mas Bul merinding Mas. Iya, Mbak. Juga suasananya udah mulai berbeda, Mbak. Iya Mas Bul. Mas Bul harus lebih hati-hati ya. Soalnya ini sudah mulai mendekati yang warga bilang Mas Bul. Iya, Mbak, lah pagi nih tempatnya seperti ini, Mbak. Iya Mas Bul. Tapi ini Kenapa? beneran deh, Mbak. Saya udah merinding deh, Mbak. Merinding. Ini gelap banget soalnya, Mbak. Iya sih Mas. Tapi kita harus maju lagi ke depan Mas. Iya, Mbak. Mbak, saya ini nggak enak deh, Mbak. Gak enak gimana? Tahu, Mbak. Serius Mas? Iya, ada yang ngikutin kita deh, Mbak. Ada yang ngikutin? Ya coba aja tahu ke belakang Mas. Kan nggak ada orang selain kita Mas. Merinding, Mbak. Merinding. Istighfar aja Mas Bul. Ini kayak gini lokasinya nih, Mbak. Nih. Iya Mas. Banget, Mbak. Iya sih Mas Bul. Yang penting Mas Bul tetap ini ya berdoa di dalam hati ya Mas Bul ya. Iya, Mbak. Ya udah, ayo Mas. Bentar, Mbak. Ini saya cek dulu, Mbak. Oke. Mas, Astagfirullahaladzim. Mas Bul. Mas, Mbak. Mas. Sebentar. Bang. Mbak, ini kemana, Mbak? Sebentar. Loh. Gimana lihat kan, Mbak? Lihat Mas. Tuh, dia kemana Mas Bul? Gak tahu, Mbak. Sebentar. Kok? Tadi belakang saya, Mbak. Iya Mas Bul, saya juga lihat Mas tadi belakangnya Mas Bul. Mukanya serem banget, Mbak. Mukanya tadi yang saya lihat hitam Mas Bul. Kita, Mbak. Iya. Saya kaget loh, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar terus Mas. Oh, tapi Mas Bul nggak diapa-apain. Enggak, Mbak. Cuma saya tadi benar-benar kaget, Mbak. Dia masih tiba-tiba loh, Mbak. Tapi mukanya hitam ya Mas Bul ya. Iya, Mbak. Teman-teman ini tadi benar-benar mukanya hitam dan tapi kalau kuntilanak saya nggak lihat rambutnya tadi. Itu enggak tadi. Saya lihat sekilas itu dia nggak ada rambutnya, cuma mukanya hitam itu, Mbak. Iya, saya juga lihatnya seperti itu Mas Bul. Wah, pantas saja warga takut kalau munculnya kayak gini ngagetin. Mas Bul aja yang udah biasa kayak gini takutan sama lari tadi. Apalagi coba jadi warga itu pas bangun tidur dibuka pintunya itu dia kayak gini, Pak, takut banget, Mbak. Iya Mas Bul. Astagfirullahaladzim. Tapi dia kayaknya masih di sini Mas. Masih di sini, Mbak. Ya Mas Bul. Cuman ini, Mbak. Hah, Bentar, Mbak, saya cek takut suara di belakang, Mbak. Aman, Mbak. Man, di belakang Mas Bul aman kan? Aman. Ini kita mau ngapain sekarang, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Mas, saya panggil aja biar dia nggak ngagetin kayak tadi lagi ya Mas Bul ya. Terus, Mbak. Iya Mas Bul. Soalnya takutnya tadi kayak Mas Bul nggak ngagetin. Nanti kalau Mas Bul jatuh kan kayak yang repot Mas. Udah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan dirimu lagi. Wala quwata illa billah. Mas Bul bantuin dong Mas. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillah Mas. Yang tadi, Mbak. Iya Mas Bul. Benar ya teman-teman. Ini benar yang tadi kita lihat ya Mas Bul ya. Mbak. Mukanya hitam tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi ini kok bajunya putih semua ya, Mbak? Iya Mas Bul. Saya coba. Astagfirullahaladzim. Mas, ini aura di dirinya yang saya rasakan baik, tapi ada sesuatu energi yang kurang baik Mas Bul. Kurang baik, Mbak. Iya, dan teman-teman bisa lihat sendiri. Ini yang dia gunakan Mas Bul. Ini kayak mirip sama mukena yang waktu orang dulu pakai ya Mas Bul ya. Iya enggak? Iya, Mbak. Mukenanya. Ya kan? Mirip banget ya. Soalnya Mbak Uyut saya punya mukena kayak gini Mas Bul. Tapi sekarang nggak tahu. Soalnya saya pernah lihat. Apa itu kok mukanya bisa hitam kayak gitu, Mbak? Ya, iya Mas, saya juga nggak tahu Mas Bul. Coba Astagfirullahaladzim. tanyain, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bu? Kok bisa seperti ini? Padahal yang saya rasakan aura ibu baik loh. Kenapa Bu? Dan terus kenapa ibu sering banget bikin orang kaget sampai akhir-akhir ini datang ke pemukiman warga? Ada apa Bu? Ibu bilang aja ke saya. Hah? Astagfirullahaladzim. Mbak, Mas Bul, jadi benar sebenarnya ibu ini baik, tapi beliau nggak tahu yang dia kenakan sebenarnya ada sebuah energi Mas Bul. buat energi Iya, Mbak. yang membuat arwah ibu ini masih belum tenang. Dan kenapa beliau masih mengganggu warga sampai datang ke rumahnya? Ini karena dia sebenarnya mau minta tolong teman-teman. Dia pengen ada seseorang yang gak takut sama dia, yang mau bantuin dia untuk melepaskan ini Mas Baul. Mau nanya Mas. Mbak, Iya, berarti dia selama ini datang ke rumah warga itu untuk minta tolong, Mbak. iya teman-teman Mas Baul. Dan ibu sebelumnya dulu ibu dapat ini dari mana? Oh, terus langsung dipakai aja gitu. Cuma ketika Buddha meninggal dia masih kayak ikut ya. Astagfirullahaladzim. Pantas saja ibu nggak tahu apa-apa. Mas, ternyata ini dulu dia nemuin ini di jalan yang sangat sepi, Terus dan jalan itu yang sering banget dan terkenal sekali dengan angker misterius Mas Bubul. Ini udah lama banget Mas, udah lama banget Mas Bubul. Saking lamanya dan saking gak kuatnya dia, makanya dia ke pemukiman warga Mas untuk segera mendapatkan pertolongan Mas Bubul. Astagfirullahaladzim. Ini saya harus bantuin dia ini Mas Bubul. bantuin, Mbak. Iya, soalnya dari efek ini juga mukanya jadi hitam. Sebenarnya dia ini nggak kayak gini Mas Bubul. Kayak gitu aslinya, Iya, Mbak. sebenarnya ini dia cantik dan mukanya itu sebenarnya kayak bercahaya gitu Mas Bubul. Astagfirullahaladzim. Mas, ini kita bantuin doa ya Mas Bubul ya. Dan iya, dan Bu, saya akan coba untuk membantu ibu. Semoga aja berhasil ya teman-teman Mas Bul. Yang penting bantuin doa Mas Bul, bantuin saya doa ya. Benar ini Mas Bul, soalnya saya perlu kefokusan dan doa dari teman-teman semua karena nggak mudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Mas Bul. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Jangan dipegang Mas, jangan dipegang. Mas boleh mendekat boleh, tapi jangan dipegang dulu Mas. Iya, Mbak. Bukan yang dipakai sama yang tadi, Mbak. Iya Mas Bul. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kalau mendekat ini Mas, saya netralkan dulu Mas Bul. Iya, Mbak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini bukan sembarangan Mas Bul. Astagfirullahaladzim. Putih banget ya, Mbak. Iya putih bersih, tapi Masya Allah
Astagfirullahaladzim. Gila banget mbak itu mbak. Iya bersih banget, cuma ini tadi ada energi yang bener-bener gak baik. Kenapa mas? Lepas ini mbak. Udah aman? Udah aman mbak. Ah, syukurlah mas. Dan di sini saya nggak bisa cerita ada apa di sini sebenarnya. Yang jelas ini udah aman dan saya ini nggak akan saya simpan mas Baul. Terus itu mau ditaruh di sini aja mbak? Enggak. Jangan mbak. Iya saya bawa pulang. Ini dibawa pulang. Cuma nanti bukan saya yang menyimpan. Itu siapa mbak? Saya kasihkan ke kolong gaung Jenim ke Mbak Sengit aja mas Baul. Soalnya saya takutnya ada sesuatu lagi dan mungkin untuk menyimpan ini bukan di sembarang tempat teman-teman. Betul sih mbak, Iya. itu bahaya mbak. Iya, takutnya ada orang yang menemukan lagi, nanti hal ini bisa terulang lagi teman-teman. Yang saya harap sih jangan. Jangan sampai mbak. Iya. Alhamdulillah ya mas Bul, kita berhasil nih mas. Insya Allah warga udah aman juga mas. Ternyata ada sesuatu dan ini. Oke, mas Bul.